الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mulai perdana mengadakan sholat Idul Fitri tahun 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Semoga awal dari kita melaksanakan sholat Id di perumahan Safa Residen di halaman Masjid Rihlatul Jannah ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya yaitu kemudahan, pertolongan, dan diridhoi seluruh amal ibadah kita semuanya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan pada pagi hari ini insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang bertepatan pada hari Rabu, kita akan mulai pada jam 7 tepat. Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, praktek sholat idnya seperti yang disyariatkan, yaitu ada 2 rakaat di waktu sekarang matahari sudah 1 atau 2 tombak sudah waktunya. Kemudian di rakaat pertama nanti hanya 7 kali. Kemudian di rakaat kedua takbirnya 5 kali dengan takbir intikal, artinya perpindahan dari sujud ke berdiri tidak dihitung. Nanti totalnya ada 6. Kalau yang dari sujud ke berdiri itu tidak mengangkat tangan, cuma takbir perpindahan, kemudian kita mengangkat tangan 5 kali. Setelah itu nanti ada khutbah, yang mana khutbahnya juga 2 khutbah seperti sholat Jumat di khutbah Jumat, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Setelah itu selesai. Salatul Id, athabakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ala ma sama sha'im wa qama qa'im. Allahu Akbar, laha subahu id wa asfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد عظيم، يوم عيد، يوم سعيد. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, hari ini adalah hari Idul Fitr. Sebagaimana namanya, yaitu Id adalah hari raya dan Fitr adalah suci. Maka khutbah kali ini juga berkaitan dengan hari yang suci. Kita akan sedikit mengingat, kita sedikit memahami bahwa di dalam Yaumul Id, di dalam hari raya, ada 7 anugerah ilahi, sab'u manahat ilahiyah. Ada 7 anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, anugerah yang pertama ialah Allah telah menyempurnakan ibadah kita, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka anugerah yang pertama adalah itmamul ibadah azimah. Kita oleh Allah diberi kemampuan, diberi kenikmatan yang besar, yaitu bisa menyempurnakan ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa, yang mana ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam, kewajiban kita, yaitu Allah menyatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban tersebut alhamdulillah kita selesaikan, dan alhamdulillah untuk tahun ini bulan Ramadan ada 29 hari. Di dalam 29 hari kita telah menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Maka pada pagi hari ini bergembiralah orang yang bersungguh, bergembiralah orang yang melakukan ibadah baik pagi, siang, sore maupun malam. Bergembiralah orang yang mampu meredam hawa nafsunya selama di bulan Ramadan. Maka pagi hari ini adalah hari kemenangan. Inilah yang disebut bahwa kita mendapat nikmat yang besar dengan menyelesaikan ibadah. Maka rugilah, maka celakalah orang yang selama bulan Ramadan kemarin hanya mengikuti kemalasan, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya melakukan pelanggaran tanpa bersungguh dan betul-betul memanfaatkan waktu Ramadan. Al-wail kulal wail, al-khasarah kulal khasarah. Segala celaka, segala kerugian bagi orang yang masuk di bulan Ramadan, ternyata keadaan belum diampuni dosanya. Naudzubillah. Itulah yang pertama, ma'asyiral muslimin, ahibati fillah, anugerah ilahi di hari yang fitri ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa al-minah ilahiyah, anugerah ilahi di hari yang fitri ini, yaitu Allah memberi ghufranudz dzunub, yaitu dosa-dosa yang diampuni. Semua dosa diampuni, sebagaimana Rasulullah telah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya dengan syarat tadi itu, imanan wa hisaban, yaitu berdasarkan iman. Melaksanakan puasa memang berdasarkan iman, bukan karena tradisi, bukan hanya pantas-pantasan, bukan hanya karena sudah menjadi kewajiban, tidak, tapi mengerjakan dengan penuh keimanan bahwa ini adalah kewajiban, ini adalah perintahnya Allah. Kemudian ihtisaban, yaitu hanya mencari ridha Allah, tidak mencari sanjungan manusia, pengakuan manusia, kedudukan di kalangan manusia, tidak, tapi betul-betul hanya mencari ridhonya Allah. Maka itu disebut ihtisaban. Maka hari ini akan mendapatkan anugerah yang besar yang kedua, yaitu mendapat pengampunan dosa dan semua dosa. Maka berharap ya kita di hari ini kita kembali nol. Lembaran hidup kita ibarat kertas bersih tanpa ada noda. Baju kita bersih tanpa ada noda. Sehingga ke depannya kita tinggal bagaimana mengisi ya, lembaran kita dengan kebaikan-kebaikan, bahkan mungkin dengan tinta emas ya, dengan kebaikan yang kita berikan, yang kita laksanakan.
Ma'asyiral muslimin ahibati fillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, al-minah ilahiyah. Anugerah ilahi di hari yang fitri ini ialah husulut taqwa, yaitu memperoleh ketakwaan. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa puncak hikmah dari puasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan. Seperti ayat yang baru saja kita baca, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dengan kita bisa menyempurnakan ibadah kita ya, di bulan puasa Ramadan ini, berarti kita mendapatkan ketakwaan. Skor ketakwaan kita bertambah, kuota ketakwaan kita bertambah, maka kita mendapatkan nikmat yang besar. Karena ketakwaan itulah yang menjadikan hidup kita berkah, menjadikan Al-Quran semua faedah, semua hidayah Quran bisa kita dapatkan. Allah menyatakan hudal lil muttaqin. Dengan ketakwaan Allah selalu menyertai kita dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan apapun yang kita butuhkan Allah akan memberikan. Karena Allah menyatakan innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang mendapatkan jaminan surga. Setelah Allah menyatakan ya, tentang surga, Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Maka anugerah terbesar di hari yang fitri ini kita mendapatkan ketakwaan, dan itulah perlunya kita jaga ketakwaan itu. Dan ketakwaan itu yang perlu kita pahami adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah ketakwaan. Maka kita bisa mengoreksi diri kita. Selama kita bisa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka itulah kita mendapatkan ketakwaan. Itulah anugerah yang ketiga. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hilatul Jannah warga Safa residen yang berbahagia. Yang keempat adalah as-sa'adah hakikiyah. As-sa'adah hakikiyah, bahwa orang yang masuk di bulan ya, Syawal, 1 Syawal di hari raya, dia mendapat kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena Allah telah meridhoi, Allah telah memerintah kita untuk bertakbir, walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian sudah bertakbir, karena dengan takbir itu menunjukkan betapa banyak nikmat yang kita terima. Salah satu bentuk hikmah sholat Id itu adalah miniatur surga. Kenapa? Karena di dalam hari Id kita memulai hari kita dengan mandi, dalam membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bersihkan semua. Dan ahli surga itu adalah orang-orang yang bersih, tidak ada yang bau, tidak ada yang kotor. Kemudian setelah itu kita memakai pakaian yang terbaik, karena ahli surga juga nanti memakai pakaian yang terbaik. Kita memakai wangian yang terbaik, karena nanti di surga juga mereka wangi, mereka memakai parfum, memakai wangian yang terbaik. Kemudian kita masuk di tempat sholat, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita bersalaman, kita saling mengucapkan selamat. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada memusuhi. Sebab kalau ada, insya Allah nggak hadir di sini. Maka ini adalah miniatur, ini adalah suasana surga. Maka Imam Ibnu Taimiyah menyatakan siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Bahkan sholat Id juga lambang semua sholat. Ulama menyatakan sholat Id di pagi hari sebagaimana subuh yang keadaan pikiran tenang, suasana tenang, kemudian situasi juga tenang. Kemudian juga mewakili sholat-sholat yang lain, sholat zuhur dalam keadaan terang, sholat asar dalam keadaan ya penuh dengan keberkahan, karena mendapatkan kebaikan selama sehari. Sholat maghrib juga bentuk dari kita bertemu bersama, bercengkerama.
Sholat Isya juga begitu. Ya, kita dalam keadaan kebaikan. Bahkan juga simbol seperti sholat Jumat dengan bertemu, dengan berkumpulnya manusia dalam satu tempat untuk di situ saling mendapatkan tausiah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka di sholat Id, ya selain sholat ada khutbah. Karena itu adalah bentuk dari tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Juga bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Dari mulai malam insyaallah ya, dari para warga juga ikut bagaimana menyiapkan masjid, menyiapkan tempat yang akan dibuat sholat di musola ini, di lapangan ini. Di hari yang fitri ini, di Idul Fitri ini kita mendapatkan kekuatan persaudaraan dan kenikmatan, keindahan persaudaraan. Karena di hari fitri kita bertemu, kita saling mengucapkan selamat. Bahkan ditambah dengan kita meminta atau memohon maaf. Dan sebenarnya memohon maaf itu tidak harus menunggu hari raya. Tapi momen yang tepat saat kita bertemu dengan banyak saudara kita, tetangga kita, ya mungkin pada saat hari-hari biasa jarang ketemu, ya karena sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan pekerjaannya. Tapi di hari yang fitri ini, alhamdulillah kita berkumpul ya dengan penuh tawadhu di tanah lapang, ya, di depan masjid, di halaman masjid atau di jalan, ya, untuk merayakan kemenangan, merayakan hari raya. Ini bentuk ya, syiar dari kuwatul ukhuwah, ya, bentuk dari kuatnya persaudaraan, yang mana persaudaraan itu juga syarat untuk bisa masuk surga. Ya, Nabi menyatakan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la tadkhulul jannah hatta tahabbu. Semua ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itulah anugerah yang keempat, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahibati fillah, al-minah ilahiyah, yaitu ajrun bighairi hisab. Kita mendapatkan pahala yang tanpa hitungan. Karena apa? Karena semua amalan anak Adam, amalan manusia itu dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Man ja'a bil hasanat falahu asyru amsalihha, 10, atau dalam sedekah itu 100 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus di puasa, ya, terutama di puasa bulan Ramadan ini, Allah menyatakan ya bahwa as-shaumu li, puasa itu untukku. Maksudnya apa? Aku sendiri yang membalas, wa ana ajzibihi. Maka pahala puasa itu tidak bisa dihitung, tidak ada hitungannya. Ya, karena puasa itu ya termasuk bentuk dari bagaimana kumpulan semua ibadah, ya sholat, ya puasa, ya membaca Al-Quran, zikir, kemudian sholat, semua kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Masjid Riyadul Jannah ya, dengan para warga terutama di perumahan Safa Residen ini bisa menghidupkan masjid yang tadi sudah disebutkan. Mohon maaf, yaitu belum selesai sebenarnya, ya, tapi insya Allah nyaman untuk sholat, ya, sampai ngantuk-ngantuk insya Allah. Apalagi kadang kunutnya terlalu panjang katanya. Ini bentuk dari ya, bahwa Allah memberi pahala yang tidak terhitung. Al-Quran saja yang kita baca 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian dilimpatkan di bulan Ramadan ya, dengan lipatan yang Allah ya, tidak menentukan. Nah, ini. Maka yang keempat ini, yang kelima ini adalah yaitu bahwa kita mendapat ajrun. Ma'asyiral muslimin ahibati fillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim malikum birrur raufur rahim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. واعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم
ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang besar, karena kita akan mendapatkan banyak anugerah ilahi. Yang keenam dari 7 anugerah ilahi, kita akan masuk surga ya, sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi memberikan resep, afal adullukum, ya, apakah kalian mau aku beri resep? Ya, dengan begitu kalian akan menyuburkan persaudaraan. Salah satunya Nabi menyatakan afsus salam bainakum, ya, sebarkan salam. Dan kita alhamdulillah di hari Id ini tidak hanya menyebarkan salam, tapi kita ya saling mendoakan, kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima kita, menerima semua dari kalian, dari kita, kebaikan kita, semua amalan kita, terutama di bulan Ramadan. Inilah yang disebut bahwa dalam yaumul Id itu anugerah yang luar biasa dari Allah adalah kita mempunyai persaudaraan iman. Karena ini adalah kekuatan kita. Ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan dengan semua problematika, itu akan menjadi kuat kalau kita bersaudara. Sehingga di dalam surga pun nantinya ya kita akan bertemu. Makanya sampai ada istilah yaitu saudara dunia akhirat. Teman dunia akhirat. Tidak hanya teman saklawase, bukan. Kalau saklawase biasanya hanya di dunia. Tapi kadang-kadang ya kalau ada masalah jadi nggak saklawase. Tapi dengan nikmat ya ukhuwah imaniyah yang ikatannya adalah iman, ini adalah kenikmatan yang bisa kita rasakan ya, persaudaraan di dalam dunia dan akhirat. Sehingga di akhirat pun di surga itu tidak ada dendam. Makanya di hari yang fitri ini juga kita wujudkan hati kita bersih ya, tidak ada dendam, tidak ada benci, semua yang menyakitkan kita maafkan di hari yang fitri, sehingga kita mendapatkan nikmatnya persaudaraan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani fillah, al-minah ilahiyah, anugerah dari ilahi di hari yang fitri ini ialah yaitu mudawamah 'alal khair. Allah menjadikan kita selalu istiqomah, selalu tekun di dalam kebaikan. Karena apa? Kita sudah diuji oleh Allah untuk berpuasa selama sebulan full. Bagi yang mampu melaksanakan sampai betul-betul selesai sempurna, maka itulah kebaikan, itulah ya, pelatihan yang diberikan oleh Allah agar kita selalu dalam kebaikan. Fa idza faragta fansub. Ketika selesai ya, satu puasa, satu ibadah, mengerjakan ibadah yang lain, termasuk di hari yang fitri ini. Meskipun kita saat ini tidak boleh puasa, dilarang puasa, tapi kita ada ibadah yang besar, yaitu sholat Id, kemudian mendengarkan hikmah, kemudian nanti kita akan bersalaman, saat kita akan dosa-dosa kita akan keluar, kemudian kita mendoakan saudara kita, berarti membuat senang, membuat bahagia, saling berbagi. Dari mulai tadi malam kita sudah berbagi zakat fian pada pagi hari ini, alhamdulillah. Ini nanti insya Allah juga kita saling bertemu, saling berbagi. Ini merupakan nikmat ya, kebaikan yang selalu kita rasakan. Mudawamah al-khair. Makanya ya, ibadah atau kebaikan itu tidak hanya disimbolkan dengan pakaian baru, mobil baru, atau bahkan rumah baru. Makanya ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid. Ya. Jadi bukanlah hari raya kalau hanya sekedar orang memakai pakaian baru. Innamal id ya liman taqwahu yazid. Ya. Sesungguhnya yang disebut Id, kembali fitri, kembali suci itu bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Laisal Id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal Id liman ghufirat lahu dzunub. Sesungguhnya bukanlah hari raya bagi orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Hanya itu saja, bukan. Innamal Id, sesungguhnya disebut hari raya yang hakiki itu adalah liman ghufirat lahu dzunub, yang dosa-dosanya sudah diampuni. Maka kita tanyakan diri kita, bagaimana selama Ramadan? Apakah banyak amalan yang membuat kita itu diampuni oleh Allah? Kalau iya, alhamdulillah. Kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin, itulah 7 anugerah ilahi yang patut kita syukuri, patut kita banggakan, dan patut kita jaga agar selama sepanjang hayat kita 7 hikmah ini atau 7 anugerah ini selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa'lamu anna Allah amarakum bi amr bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa malaikatal muqarrabin wa tabi'in wa sahabatil kiramil bararah wa tabi'in ila yaumiddin warda Allahumma 'anna ma'hum birahmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al wala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minhu wa ma batan an baladina hadha al khassah Indonesia wa sa'ir al bilad al muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin من اليهود الغاصبين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيراتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جاري سوء في دار المقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Khutbah sudah selesai dan di sini sesuai dengan sunnahnya kita saling memberi tahniah atau ucapan. Itu situ. Tadinya motor. Pak. Taqabbal minka. Maaf lahir batin. Mas, untuk apa? Taqabbal minka. Pak, taqabbal minka. Pak, taqabbal minka. Taqabbal minka. Taqabbalallahu minna minka. Taqabbalallahu minna minka. Taqabbalallahu minna minka. Pak, taqabbalallahu minna minka. Mohon maaf ya, Pak. Foto dulu. Siapa jenenge? Malika. Mumtaz. Kami keluarga Kang Ucup. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lemes banget kayak orang pada puasa. Belum. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar.
Wah.